Haleluya, selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Rudi Siswanto, Gembala GPDI Bukit Sion Labuan Bajo. Saya yakin dan percaya pagi hari ini saudara tetap dalam penjagaan Tuhan, saudara tetap dalam kemurahan Tuhan. Dan tema khotbah saya pagi hari ini yaitu memperlihatkan kemurahan Tuhan kepada dunia. Memperlihatkan kemurahan Tuhan kepada dunia. Untuk itu sebelum kita akan mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, mari kita semua berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Karena kebaikan-Mu kami ada, karena kasih-Mu kami masih bisa bernapas. Dengan apa kami bisa membalas semua yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Selain kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau Bapa yang baik. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di hari-hari ini kami membutuhkan firman-Mu, karena kami sadar tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Kami siap dengar firman-Mu demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 31 Mei 2020, minggu yang terakhir di bulan ini. Untuk itu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu yang akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, Kau hebat bagiku. Hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baik, kita sudah mendengarkan satu lagu yang begitu indah, lagu yang sangat memberkati kita. Sekali lagi tema
khotbah saya pagi hari ini, yaitu memperlihatkan kemurahan Tuhan kepada dunia, memperlihatkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun dimanapun berada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hukum yang tidak pernah salah di sepanjang masa. Sekali lagi, ada satu hukum di dunia ini yang tidak pernah salah di sepanjang masa, yaitu hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Nah, kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Dan ayat ini saya yakin dan percaya sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Kita perhatikan ayat ini di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Haleluya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ketika kita menabur angin, Alkitab juga pun mengatakan kita akan menuai badai. Ketika kita menabur kebenaran, kita akan tuai pahala. Dengan kata lain, ketika kita menabur hal-hal yang baik, maka satu saat hal-hal yang baik juga akan kita terima. Ketika kita memberi hormat kepada orang lain, maka satu saat orang itu juga akan hormat dengan kita. Ini saudaraku, jadi sekali lagi, ini satu hukum yang tidak akan pernah sirna, yaitu hukum tabur tuai. Dengan kata lain, ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, ketika kita memperlakukan orang lain dengan ramah, maka saudaraku, orang lain entah barangkali satu hari kemudian, entah barangkali satu minggu kemudian, tetapi yang pasti satu saat orang lain juga akan memperlakukan kita dengan baik. Satu saat orang lain akan memperlakukan kita dengan sopan. Karena apa? Kita telah menabur hal-hal yang baik kepada orang lain. Kita telah memperlakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik, ketika kita memperlakukan orang lain dengan buruk, saya mau kasih tahu, dipastikan suatu saat saudara juga akan diperlakukan buruk oleh orang lain. Amin, saudara. Renungkan sekali lagi. Renungkan sekali lagi. Ketika kita menyadari akan hukum ini, bahwa hukum ini adalah pasti, maka saya yakin dan percaya kita akan hidup dengan hati-hati. Kita akan mengucapkan kata-kata pun dengan hati-hati. Kita akan memperlakukan orang lain pun juga dengan hati-hati. Karena apa? Apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, itu juga nanti akan kembali kepada kita. Menyadari akan hal ini, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita buat, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa itu nyata di dalam kehidupan kita. Coba kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-15. Perhatikanlah. Wow. Ayat ini dimulai dengan kalimat perhatikanlah. Dengan kata lain, kita semua disuruh memperhatikan ayat ini baik-baik. Saya akan baca selanjutnya. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ini yang pertama.
Yang pertama yang perlu diperhatikan, yang perlu kita perhatikan, yaitu jangan sampai kita membalas jahat dengan jahat. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang pertama. Dan selanjutnya, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Nah, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi saudaraku, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini, yaitu yang pertama, jangan membalas jahat dengan jahat, dan yang kedua dengan jelas tadi berusaha memperlihatkan yang baik, memperlihatkan kebaikan kepada semua orang. Alkitab tidak mencatat perlihatkan kebaikanmu kepada orang-orang tertentu, tidak. Alkitab pun juga tidak mengatakan perlihatkanlah kebaikanmu kepada orang-orang yang senang dengan kamu, juga tidak mengatakan begitu. Ayat ini pun juga tidak berkata perlihatkanlah kepada orang-orang yang selama ini mendukung tentang pelayananmu, mendukung usahamu, perlihatkan kebaikanmu kepada mereka. Tidak, saudaraku. Tetapi ayat ini dengan jelas perlihatkan kebaikan itu kepada semua orang. Haleluya. Entah orang itu mendukung kita selama ini atau tidak, kita tetap tunjukkan kebaikan itu. Entah selama ini orang ini baik atau tidak baik dengan kita, kita harus menunjukkan kebaikan itu kepada orang itu. Ini ajaran firman, saudaraku. Sering, jujur saja, kita mau menunjukkan hal-hal yang baik hanya kepada orang-orang tertentu. Kita mau menunjukkan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang selama ini mungkin baik kepada kita. Kalau hal itu kita lakukan, saudaraku, itu tidak sulit. Tetapi ayat ini dengan jelas dimulai dengan kalimat perhatikanlah. Apa yang perlu kita perhatikan? Dua hal lewat ayat ini. Jangan balas jahat dengan jahat. Dan yang kedua, kita perlu memperlihatkan, menunjukkan hal-hal yang baik kepada semua orang. Apa tujuannya, saudaraku? Tentu, kalau firman Tuhan memerintahkan kita, tentu ada maksud, tentu ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Inilah tujuannya mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Mengapa kita perlu memperlihatkan kepada dunia hal-hal yang baik. Ini alasannya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, saudara. Inilah tujuannya. Kenapa Tuhan memerintahkan agar kita tidak membalas jahat dengan jahat? Kenapa Tuhan memerintahkan agar kita menunjukkan hal-hal yang baik kepada orang lain, kepada dunia? Tujuannya agar nama Bapa, nama Yesus dipermuliakan. Amin, saudaraku. Ini tujuannya. Jadi kita tunjukkan hal-hal yang baik. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu tujuannya bukan agar kita dipuji, saudaraku.
Tidak, dijauhkan Tuhan. Atau barangkali bahasa politik itu pencitraan. Tidak, saudaraku. Kita melakukan ini karena perintah Tuhan dan tujuannya nama Bapa dipermuliakan, nama Yesus yang dipermuliakan. Dan saudara tahu, ajaran Yesus ini tidak ada di dalam ajaran kepercayaan lain. Inilah yang membedakan ajaran Yesus dengan ajaran kepercayaan lain. Terlebih Taurat, saudaraku. Kalau saudara melihat, saudaraku, bagaimana hukum Taurat, saya akan baca di dalam Matius bagaimana hukum Taurat itu dalam Matius pasal yang kelima, saudaraku. Ayat yang ke-43 di sana dikatakan, kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Menurut orang dunia, saudaraku, ayat ini wajar. Kalau kita mengasihi sesama, kita mengasihi orang yang mengasihi kita, saudaraku, wah ini bagus. Tetapi saudaraku, ayat tadi mengatakan musuh kita perlu benci. Dan inilah ajaran Taurat, saudaraku. Ajaran mungkin di luar sana. Tetapi bagaimana ajaran Yesus di dalam ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu. Berarti kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasihilah musuhmu. Wah, ini sulit, saudaraku. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, sulit bagi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kehidupan dunia, sulit mempraktekkan ajaran Yesus. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu tidak sulit. Tetapi kalau kita mengasihi musuh, lalu mendoakan orang yang membenci kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, mendoakan orang yang telah merugikan kita, mendoakan orang yang mencemarkan nama baik kita, itu sulit, saudaraku, bagi orang dunia. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada kita. Nanti saya akan kupas lebih jauh tentang ajaran Yesus ini. Mengapa, saudaraku, Yesus sampai mengajarkan hal ini begitu luar biasa? Bahkan ada satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Di sana pun juga dengan jelas dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan Aku berkata, perhatikan, Yesus sendiri berkata, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oh, saudaraku, sulit. Sekali lagi saya katakan, sulit ayat ini dipraktekkan bagi mereka-mereka yang belum mengenal kebenaran. Tetapi inilah firman Tuhan. Ketika kita mampu melakukan ini, saudaraku, bukan kita yang akan dipuji, atau mungkin bahasa orang timur makan puji, bukan itu. Tetapi agar nama Bapa dipermuliakan. Amin. Nama Yesus yang dipermuliakan. Ini, saudaraku, itulah sebabnya ajaran Kristen itu barangkali menurut sebagian orang itu gila. Ajaran Kristen itu menurut sebagian orang di sana itu tidak masuk akal. Dan memang itu, saudaraku, dan memang ajaran Yesus itu banyak yang tidak masuk akal, saudaraku. Banyak yang tidak masuk akal. Ketika ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan, ini tidak masuk akal.
Normalnya seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita membenci musuh kita. Itu normalnya. Tetapi ajaran Yesus ini, saudaraku, tidak normal bagi orang dunia, di mana kita perlu mengasihi musuh, kita perlu mendoakan orang-orang yang telah mengecewakan kita. Ini tidak masuk akal. Tetapi saudaraku, kalau firman Tuhan memerintahkan, kalau firman Tuhan mengajar hal demikian, tentu ada alasannya. Amin, saudaraku. Nah, kita akan melihat, saudaraku, mengapa Tuhan Yesus mengajar agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa alasannya? Tuhan Yesus mengajar agar kita mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Sebab saudaraku, perlu dicatat, kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Ingat baik-baik. Sekali lagi, kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Amin, saudara. Renungkan baik-baik. Saya tekankan sekali lagi. Kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Tetapi kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Haleluya. Mengapa, saudaraku? Karena Tuhan Yesus itu bukan hanya mendengar doa-doa yang setiap saat saudara panjatkan. Tuhan Yesus itu bukan hanya mendengar permohonan-permohonan saudara, tetapi Tuhan Yesus juga mengetahui apa yang kita lakukan. Ingat baik-baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus bukan hanya mendengar permohonan doa yang kita sampaikan, tetapi Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita buat, entah itu secara terang-terangan atau tersembunyi, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika kita menyadari akan hal ini, saudaraku, maka kita akan berusaha menjaga mulut kita ini untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Kita berusaha berbuat untuk mendatangkan kemuliaan nama Yesus, kemuliaan nama Allah. Karena apa? Yesus Allah yang Maha Tahu. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan itu adalah Allah pembalas. Ingat, saudaraku, Tuhan kita bukan hanya Allah yang Maha Ampun, tetapi Tuhan itu juga Allah yang pembalas. Seperti ayat pokok tadi, tabur tuai, saudara dan saya akan mendapatkan upah, saudara dan saya akan mendapatkan pahala kalau kita berbuat baik. Tetapi sebaliknya, kita akan terima petaka, kita akan terima celaka ketika kita merancangkan hal-hal yang jahat. Karena apa, saudaraku? Siapapun orangnya bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa, saudaraku. Siapapun kita bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan, kita sebagai anak Tuhan dilarang untuk melakukan ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita tunjukkan hal-hal yang baik kepada semua orang. Nah, ini saudaraku yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan ini perlu kita praktekkan, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusahalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, ini memang tidak mudah. Ini memang tidak
tidak mudah. Ini memang sulit, tetapi itulah kerinduan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Itulah kerinduan Tuhan bagi anak-anaknya, yaitu terus berusaha melakukan hal-hal yang baik, saudaraku. Terus melakukan firman Tuhan. Karena apa? Perlu saudara perhatikan, untuk membawa orang datang kepada Yesus, untuk membawa orang kembali kepada Yesus. Bila mungkin orang ini sudah meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan, bukan cuma khotbah yang baik. Catat ini baik-baik. Sekali lagi, bukan khotbah yang baik saja untuk membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan, tetapi saudaraku, kebaikan kita, keramahan kita, itu bisa membawa orang itu datang kepada Tuhan, saudaraku. Itu bisa menyadarkan orang lain. Perhatian kita, kasih kita, itu bisa membawa orang lain itu datang kepada Yesus. Ini ada seorang pemuda yang belum percaya Tuhan. Anggap pemuda ini ateis, belum percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Lalu dia bekerja di satu keluarga anak Tuhan, bekerja di satu keluarga orang Kristen yang kaya, yang diberkati Tuhan. Selama pemuda ini bekerja, saudaraku, pemuda ini bukan cuma bekerja, tetapi pemuda ini memperhatikan kehidupan tuannya. Pemuda ini memperhatikan kehidupan nyonyanya setiap hari. Setelah 3 bulan, pemuda ini minta izin kepada tuannya, kepada nyonyanya. Tuan, nyonya, saya mau pindah kerja di tetangga sebelah. Ini tuannya kaget, saudaraku. Loh, kenapa kamu pindah? Apakah gajimu kurang? Pemuda ini bilang tidak. Lalu apa penyebabnya? Apakah pekerjaanmu di sini berat? Pemuda ini juga bilang tidak. Lalu kenapa? Kok sampai kamu bisa pindah ke sebelah rumah? Pemuda ini ngomong, Tuan, nyonya, saya nanti akan mengambil satu keputusan. Setelah saya bekerja di tetangga yang memang tetangga ini orang yang bukan percaya Yesus, saya akan ambil keputusan. Apakah saya nanti percaya Yesus atau percaya kepada Tuhannya tetangga saya? Nah, saudara, ketika mendengarkan jawaban dari pemuda ini, majikannya kaget, majikannya tertempelak, saudaraku. Karena apa? Karena selama pemuda ini bekerja 3 bulan membantu di keluarga anak Tuhan ini, rupanya papa, mama atau tuan dan nyonya ini kehidupannya tidak menjadi berkat. Tiap minggu masuk gereja, tiap minggu beribadah, tetapi di dalam kehidupannya, tutur katanya sering mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tingkah lakunya berbeda sekali dengan anak-anak Tuhan yang lain. Itu yang membuat dia sedih. Dalam hati daripada nyonya ini, kalau seandainya tahu begini, saya ingin hidupku baik agar menjadi contoh. Dan akhirnya apa, saudaraku? Setelah 3 bulan pemuda ini bekerja di tetangganya, saudaraku, akhirnya pemuda ini mengambil keputusan percaya kepada Tuhannya tetangga ini. Karena apa? Kehidupannya lebih baik, tingkah lakunya lebih baik. Kita perhatikan di sini. Sekali lagi, untuk bisa membawa orang datang kepada Yesus, untuk bisa membawa orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan
Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan, bukan hanya khotbah yang baik, tetapi kehidupan kita lah sebagai anak Tuhan harus menjadi berkat, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Dan inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Mengapa? Coba kita lihat ayatnya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dengan kata lain, kita ini surat terbuka yang dapat dibaca oleh orang-orang di sekitar kita, yang dapat dibaca oleh anak buah kita, yang dapat dibaca oleh tetangga-tetangga kita, yang dapat dibaca oleh karyawan kita. Jadi saudaraku, kenapa karyawan-karyawan kita barangkali hanya hormat karena kita yang gaji, tetapi kehidupannya sering, saudaraku, kita tidak menjadi contoh. Mari perhatikan ayat ini. Kita ini surat terbuka. Kita ini surat terbuka yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kehidupan kita baik, saudaraku, maka orang-orang di sekitar kita akan merasa diberkati. Amin, saudaraku. Tetapi kalau kehidupan kita tidak baik, saudaraku, tingkah laku kita tidak baik, ucapan kita tidak baik, ucapan kita tidak menjadi berkat, saudaraku, ya jangan bermimpi orang-orang di sekitar kita bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Lewat kehidupan kita, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Jadi perhatikan ayat ini. Kita ini seperti orang yang hidup di dalam gelas. Dari manapun berada bisa dilihat. Untuk itu mari, di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan kembali, 2 pelajaran yang pagi hari ini bisa kita pegang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, dan berusaha menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Ada satu contoh yang luar biasa. Satu pribadi yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tentu saudara ingat, yaitu Yusuf. Saya yakin dan percaya saudara yang mendengarkan khotbah saya pagi hari ini sudah hafal betul ini kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf tidak membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Walaupun ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, ada kesempatan untuk membalas kejahatan kakak-kakaknya. Ada kesempatan, karena pada waktu itu kakak-kakaknya datang dalam kesulitan untuk minta gandum, untuk membeli makanan. Yusuf ada kesempatan untuk balas dendam, saudaraku, karena dia punya power, dia punya kuasa, dia punya pengaruh, dia punya kedudukan. Tetapi perhatikan, Yusuf tidak menggunakan kesempatan itu untuk membalas kejahatan-kejahatan kakak-kakaknya. Ini yang perlu kita belajar, ini yang perlu kita contoh. Bahkan sebaliknya, dia memperlihatkan kebaikan kepada kakak-kakaknya yang telah memasukkan dia ke dalam lubang sumur, yang telah menjualnya, yang telah mengancamnya akan dibunuh, yang telah merobek jubah yang indah. Jubah berbicara tentang harga diri, jubah berbicara tentang nama baik. Nama baik Yusuf dicemarkan, nama baik Yusuf dirusak, saudaraku. Tetapi kita perhatikan, ketika kakak-kakaknya ini datang beli makanan, Yusuf tidak terpengaruh
dengan kejahatan kakak-kakaknya. Saudara dapat lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang keempat. Saya akan baca untuk saudara. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara bisa bayangkan, ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, dia berkata, dekat sini, dekat sini. Mendekat, mendekat, mendekat. Setelah mendekat, Yusuf langsung ngomong, aku Yusuf. Akulah adikmu Yusuf yang pernah kamu jual ke Mesir, yang pernah kamu masukkan ke dalam lubang sumur. Aku ini Yusuf, saudara. Ketika kakak-kakak Yusuf mendengar pernyataan ini, saya yakin dan percaya mungkin kalau mati bisa mati berdiri. Kaget, saudaraku. Bayangan dari kakak-kakaknya sudah pasti, Yusuf akan balas dendam. Sudah pasti kejahatanku akan dibalas dengan kejahatan. Itulah barangkali yang ada di dalam pikiran kakak-kakak Yusuf. Merasa mati padahal belum mati. Tetapi sekali lagi saudaraku, apakah Yusuf membalas kejahatan daripada kakak-kakaknya? Saya katakan tidak. Yusuf tetap melayani kakak-kakaknya dengan baik. Yusuf tetap menyambut dia dengan baik. Yusuf menerima mereka dengan baik, seolah-olah kakak-kakak Yusuf tidak pernah melakukan kejahatan. Wow, haleluya saudaraku. Seolah-olah kakak-kakak Yusuf tidak pernah melakukan satu kejahatan, sehingga saudaraku sepertinya Yusuf merasa ini adalah orang-orang yang berbuat baik, sehingga dia layani baik. Saudara tahu, kualitas anak Tuhan seperti Yusuf inilah yang di hari-hari ini Tuhan Yesus cari. Amin. Kualitas rohani anak-anak Tuhan seperti Yusuf lah yang di hari-hari ini Tuhan ingin temukan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah sebabnya tidaklah heran kalau Tuhan terus mengangkat Yusuf. Tidaklah heran kalau Tuhan terus mempromosikan Yusuf. Karena apa? Yusuf adalah pribadi-pribadi yang pertama tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan yang kedua dia berusaha memperlakukan orang lain dengan benar. Dia berusaha menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Haleluya. Dan inilah memang perintah daripada Tuhan, dan itulah salah satu bukti daripada kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5 saya akan baca bagi saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini saudaraku, ciri orang yang punya kasih salah satunya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan itulah yang ada pada pribadi Yusuf. Walaupun kakak-kakaknya sudah datang saudaraku, dan ada kesempatan untuk balas dendam, tetapi Yusuf steril dengan kejahatan kakak-kakaknya, karena Yusuf tahu tidak mau menyimpan kesalahan daripada kakak-kakaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, mungkin saudara pernah ditimpa
ditipu oleh rekan bisnismu. Mungkin pernah dicemarkan nama baikmu. Dan saudara merasa, aku punya hak untuk balas dendam. Haleluya. Aku punya hak untuk balas dendam. Aku punya hak untuk marah. Aku punya hak untuk patah hati. Aku punya hak untuk menghancurkan dia. Karena dia sudah punya rencana jahat di dalam hidupku. Tetapi saudaraku, kalau saudara dan saya mau melakukan firman ini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan kata lain, kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi kita melepaskan pengampunan. Saya yakin dan percaya, kalau Tuhan bisa mengangkat Yusuf, Tuhan yang sama, haleluya, Yesus Kristus namanya, juga bisa mengangkat saudara, juga bisa mempromosikan saudara, juga bisa memberkati saudara. Amin saudaraku. Dan ini satu kepastian saudaraku, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan mengambil kejahatan-kejahatan orang dan dirubah menjadi berkat bagi saudara dan saya. Bagi Tuhan tidak sulit untuk melakukan itu. Mungkin ada orang yang berusaha mengirimkan angin badai dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit mengubah arah angin itu, mengubah hal-hal jahat yang dilakukan oleh orang lain untuk kebaikan kita. Amin saudaraku. Ayat yang terakhir dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi, haleluya, perhatikan, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Kita lihat di sini. Kakak-kakaknya mereka-reka yang jahat, merencanakan yang jahat, menghancurkan Yusuf. Ini rencana daripada kakak-kakaknya. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit mengubahnya. Bagi Tuhan tidak sulit memutarbalikkan menjadi promosi, menjadi berkat. Sekali lagi, mungkin di hari-hari ini saudara merasa saudara dibuat tidak adil, atau barangkali saudara bilang, om ini tidak adil. Memang saudaraku, di dalam dunia ini tidak ada keadilan. Tapi ingat saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Amin saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia saatnya nanti akan menegakkan keadilan bagi saudara dan saya, asal saudara mau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekali lagi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mau memberkati musuh kita, berusaha untuk terus berbuat baik, saudaraku. Dan saya yakin dan percaya, orang lain boleh mereka-reka yang jahat, tapi bagi Tuhan tidak sulit mengubahnya untuk kebaikanmu. Bagi Tuhan tidak sulit untuk mengubahnya menjadi promosi, menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari sekali lagi pada pagi hari ini, saya mengajak, atau barangkali di hari-hari ini ada orang yang berusaha menghancurkan bisnismu. Ada orang yang berusaha menghancurkan keluargamu. Ada orang yang berusaha menghancurkan pelayananmu. Datang kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Tuhan. Dan ketika saudara melihat orang-orang seperti itu, saudara sudah punya rencana untuk balas dendam. Saudara punya rencana berbuat jahat. Dan itu barangkali saudara pikir, itu hak saya. Pagi hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan. Mari serahkanlah semua kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah. Doakan orang-orang yang membencimu.
Berkati orang-orang yang membencimu. Saya yakin dan percaya rencana jahat mereka akan Tuhan rubah menjadi berkat bagi hidupmu. Amin. Rencana jahat mereka akan Tuhan rubah menjadi promosi bagimu. Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang terus memberkati saudara ketika saudara melakukan firman Tuhan ini. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada apa yang menjadi bebanmu saat ini, apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi masalahmu, serahkan sama Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Maka sesuatu yang luar biasa akan saudara dan saya alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami sudah mendengarkan berita firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan, selama ini kami tidak mampu melakukan firman-Mu. Selama ini ketika orang lain berbuat jahat, kami berusaha untuk membalas kejahatan mereka. Selama ini kami tidak mampu memperlihatkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini menemplak kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami agar kami menjadi lebih baik, mau melakukan hal-hal yang baik dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas orang yang berusaha rencana jahat kepada kami. Kami mau memberkati mereka, kami mau mengampuni mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sempat mendengarkan khotbah ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati bisnis mereka, walaupun saat ini masih dalam kesulitan. Jaga lindungi mereka dari segala sakit penyakit, khususnya virus corona. Dalam nama Yesus pagari mereka Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Doa kami kiranya memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami terus berdoa bagi bangsa kami, pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat, daerah sampai di pedesaan. Kiranya berikan hikmat akal budi di dalam mengatur roda pemerintahan bangsa ini yang di hari-hari ini dalam keadaan sulit. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong pemimpin bangsa kami, khususnya Kota Labuan Bajo. Kami memberkati Kota Labuan Bajo. Kami memberkati Bapak Bupati yang Tuhan percayakan memimpin Kabupaten Manggarai Barat. Berikan hikmat akal budi sehingga Kota Labuan Bajo, Manggarai Barat semakin maju, semakin berkembang, terbebas dari segala sakit penyakit, khususnya virus corona. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Terima kasih buat nasihat firman-Mu. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan tolong kita semua. Amin. Pasti
kasih-Mu kudus tiada batasnya.